untuk memuji nama Tuhan. Hari ini Advent kedua, tanggal 6 Desember 2020. Siapkan hati dan pikiran, lipat tangannya. Itu yang masih baring-baring malas-malasan duduknya, bagus-bagus duduknya, diperbaiki duduknya ya. Kita siapkan hati dan pikiran, kita saat teduh sejenak, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Saat teduh dimulai. Selesai. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan hari ini, harinya Tuhan. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan tersebut. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri kembali. Ibu guru lihat masih ada yang ngantuk-ngantuk itu. Ayo kita nyanyikan dikepak-kepakkan sayapnya. Goyang-goyang kaki
menghapus segala dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Buka Alkitabnya, kita ambil dari episode kita hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Kita baca sama-sama ya, Bu Guru. Iya. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita menyanyi kembali dari lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Ayo anak-anak bangkit berdiri ya. Yesus beserta
Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi, baca kitab suci. Yang semangat ya. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh menikmati dan merasakan begitu besarnya Allah mengasihi kami, sehingga kami boleh merasakan bagaimana Tuhan memelihara kami dengan begitu ajaib, dengan begitu sempurna, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kepada kami sukacita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Saat ini dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak yang ada di rumah untuk dapat duduk dengan baik, duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan, dan kami semua bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, anak-anak yang ada di rumah, firman Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini, di dalam Advent yang kedua, dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dibuka Alkitabnya, Matius 21 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dilihat dan disimak, dengarkan firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah minggu Advent kita yang kedua pada hari ini, dalam ibadah
sekaligus bertanya kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita? Siapa anak-anak di rumah yang saat ini mengatakan percaya dengan sungguh-sungguh? Saya percaya kepada Tuhan dengan hati saya dan dengan hidup saya. Angkat tangannya. Ya, terima kasih. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap hidup kita. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa contoh orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, dia mengaku pengikut Tuhan, dia mengaku sebagai orang Kristen. Dia membaca firman Tuhan, dia rajin ke gereja, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Itu contoh orang yang pertama. Contoh orang yang kedua, dia membaca firman Tuhan, dia juga rajin datang ke gereja, dan dia juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Dan ada juga orang yang mengatakan dia orang Kristen, tetapi hanya terdata sebagai orang Kristen. Berdoa dia tidak pernah, membaca firman Tuhan dia tidak pernah, dan datang ke gereja dia tidak pernah, apalagi melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Firman Tuhan pada hari ini dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 menggambarkan dan mencontohkan bagaimana kehidupan orang Kristen atau pengikut Tuhan yang tidak hidup di dalam firman Tuhan dicontohkan sebagai pohon ara yang tidak berbuah. Kalau tadi kita sudah membaca, imam-imam Yahudi diibaratkan oleh Tuhan seperti pohon ara yang hanya berdaun lebat, daunnya rindang, tetapi tidak menghasilkan buah satupun. Orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen, tetapi tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya, diibaratkan seperti pohon ara yang hanya cantik di luar, tetapi tidak berbuah. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sekalipun kita harus beribadah di rumah, iman kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dalam iman kita. Menjadi percaya, bukan hanya percaya, bukan hanya sekedar beribadah, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Beriman harus menghasilkan buah. Untuk beriman harus membaca firman Tuhan, harus berdoa, dan harus juga kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena ketika kita sudah melakukan itu, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang beriman, yang percaya, tetapi kita juga akan menjadi orang percaya yang menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan kita. Bagaimana contoh orang yang beriman dan percaya yang berbuah di dalam kehidupannya? Dia harus menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua. Orang tua bukan hanya ayah dan ibu kita, bukan hanya bapak dan mama kita, tetapi orang tua ada juga opung, ada juga tulang, muda, dan juga orang-orang yang lebih tua dari anak-anak, itulah orang tua. Selain mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi semua saudara kita, mengasihi teman, dan juga ikut menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Itulah buah dari iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Advent yang kedua pada hari ini, dengan tema firman Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya terdata sebagai orang Kristen dan orang percaya, tetapi kita juga menunjukkannya di dalam kehidupan kita setiap hari.
baik di rumah, baik di gereja, baik di sekolah, baik ketika kita bermain atau di mana saja kita menunjukkan kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya, beriman, dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Jadi marilah anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan. Marilah anak-anak menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Dalam segala situasi apapun, kita mau tetap taat dan setia kepada Tuhan. Sekalipun di dalam kondisi susah saat ini, kita tetap percaya bahwa ketika kita mau percaya dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami menaikkan pujian dan syukur di hadapan-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kami anak-anak Tuhan dengan tetap menjaga kami, dengan tetap memelihara kami, sekalipun di tengah-tengah kondisi susah dan sulit yang harus kami lewati hari-hari kehidupan kami saat ini. Tetapi terbukti dan nyata kasih-Mu Tuhan ketika kami percaya kepada Tuhan, dan ketika kami mau taat dan tetap setia kepada Tuhan, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami anak-anak sekolah minggu. Dari sejak kecil, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sampai kami dewasa, kami tetap taat kepada Tuhan, dan kami tetap setia mengikut Tuhan dalam kondisi apapun di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, dan biarkan kami, berikan kami hikmat dan berikan kami roh dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Luar biasa sekali ya Bu Guru atas firman kita hari ini. Mari anak-anak sekolah minggu tetap semangat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi. Sebagaimana lagu kita yang kali ini, Bu Guru, apa judulnya? Aku diberkati. Ya. Semangat ya anak-anak. Siang petang
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu. Jangan lupa kirimkan videonya, fotonya ke grup anak sekolah minggu. sampai jumpa lagi.